Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waalaikumsalam. sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak Ibu, seluruh hadirin sekalian, senang sekali saya Anwar Kolis, moderator pada sesi pagi ini menyambut Anda semua. Bagaimana Ibu kabarnya? Semoga sehat selalu dan semoga diberikan rezeki yang lancar. Amin. Yang terhormat, Kepala SMP Negeri 20 Surabaya, Bapak Dr. Andes R.A. Sukmo Darmono MM, yang telah hadir juga pemateri kita pada pagi hari ini. Bapak Bangkit Irmanuddin Bahri SPD MPD, selamat datang Bapak. Dan juga pemateri kita, Ibu Enggar Sosotianingsih SPD, selamat pagi Ibu. Dan yang kami hormati Bapak Ibu Guru audiens, terima kasih atas antusiasnya. Sungguh luar biasa pagi hari ini Bapak Ibu. Webinar hari ini dihadiri banyak sekali orang-orang hebat. Semoga acara ini membawa faedah dan berdampak positif di masa depan. Amin. Bapak Ibu, seluruh audiens, sebelum webinar ini kita mulai, mari kita bersyukur bersama karena dalam melakukan segala aktivitas kita masih diberi kesehatan, rezeki dan kesempatan baik untuk terus meningkatkan diri dan berproduktivitas. Beri tepuk tangan yang meriah Bapak Ibu untuk kita semua. Baik, sebelum acara ini dimulai, mari kita bersama-sama mendengarkan sambutan dari Kepala SMP Negeri 20 Surabaya. Mohon izin dan berkenan yang telah hadir Bapak Dr. Andes R.A. Sukmo Darmono MM berkenan menyampaikan sambutan. Mohon izin Pak Sukmo, masih di mute. Terima kasih. Bisa didengar suara saya? Halo. Bisa, Pak. Ya, Mas, bisa masuk, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih untuk semuanya, khususnya teman-teman yang bisa menghadiri atau mengikuti kegiatan Gombel untuk kita kali ini. Dan tentunya nanti mungkin akan secara bergantian. Kali ini yang tampil adalah Pak Bangkit atau dan juga Bu Enggar. Mungkin yang kesempatan berikutnya mungkin bisa yang lain. Pak Fatih sama Pak Bisa Pak Ahmad. Fatih dan Bu Fat begitu. Halo, Jack, bisa didengar nggak? Halo? Bisa, Pak. Oke, bisa terima Pak. kasih. Ya, sekali lagi saya sangat berharap bahwa kegiatan dari komunitas belajar kita ini di SMP 20 ini bisa berjalan secara optimal. Karena ini adalah merupakan sarana yang sangat baik bagaimana kita bisa berbagi, terutama dari pengalaman-pengalaman kita, pengalaman-pengalaman siapapun yang itu mungkin kalau setiap orang pasti mempunyai pengalaman-pengalaman yang berbeda. Saat kita di komunitas belajar ini, banyak sebenarnya kegiatan-kegiatan atau praktek-praktek baik, praktek nyata, kegiatan nyata yang baik, yang dialami, yang dilakukan oleh beberapa di antara kita yang pastinya banyak yang tidak sama. Untuk itu kegiatan seperti ini bisa jadi sebagai ajang informasi, siapa tahu bahwa hal yang baik tersebut bisa juga diterapkan oleh teman yang lain.
Untuk tema kali ini sungguh luar biasa yang dibawa teman-teman. Jadi yang terkait dengan budaya positif, disiplin positif, tentunya ini adalah sesuatu hal yang sangat-sangat kita harapkan karena ini akan sejalan dengan bagaimana sekolah kita sebagai Pak Sukmo mohon izin ke mute. Jack, kok ke-mute sendiri ya? Waduh, ini saya diperingatkan untuk tidak lama-lama ini sepertinya ini. Ya, saya lanjutkan sampai mana tadi ke-mute-nya ya? Ya, untuk kegiatan seperti ini sekali lagi mohon teman-teman bisa betul-betul membuat wadah ini menjadi wadah saling berbagi pengalaman baik. Jadi yang dilakukan teman-teman yang sementara ini, mungkin saat ini hari ini ada Pak Bangkit dan Bu Enggar, mungkin lain waktu akan ditunggu yang lainnya. Dan tema yang diambil berkaitan dengan budaya yang positif atau yang lebih spesifik terkait dengan disiplin positif, ini sangat luar biasa. Sekali lagi karena ini memang sejalan dengan yang kita sebagai sekolah ramah anak, di mana di dalam penerapan disiplin di sekolah, di mana proses pendekatannya itu betul-betul sudah menghindarkan apa yang namanya hukuman. Tetapi juga sekaligus menghapus hadiah. Jadi maksudnya bahwa disiplin ini bagaimana bisa berjalan, tetapi sebisa mungkin itu memang betul-betul dipahami dari hati, betul-betul dimengerti, dan itu diterapkan tanpa harus berpikir nanti kalau saya melakukan ini nanti dapat hadiah ini. Tapi tumbuh dengan sendirinya, dengan sadar sepenuhnya bahwa yang dilakukan itu adalah untuk kebaikan bersama. Jadi tidak karena melakukan takut dihukum, itu sudah tidak ada, tetapi juga sebaliknya, bukan karena mau melakukan disiplin itu karena nanti dapat hadiah atau reward. Untuk itu, ini tidak mudah, saya yakin tidak mudah, tetapi kita semuanya, bagaimana kita mampu disiplin positif ini, terutama minimal di dalam lingkungan kita, di sekolah kita ini, tetapi harapannya adalah bahwa disiplin positif ini juga bisa diterapkan di dalam kehidupan bermasyarakat dimanapun kita berada. Tetapi yang justru menjadi semakin berat, bahwa pola pendekatan disiplin positif ini harus dimulai dari diri kita sendiri. Ini yang tidak mudah. Karena saat kita menerapkan disiplin positif kepada para peserta didik, pada siswa-siswa kita bisa memahamkan tentunya yang pertama kali yang kita buat adalah kita mampu dulu melakukan. Nah, untuk itu semoga teman-teman yang berbagi praktek baik hari ini berkaitan dengan budaya positif atau lebih spesifiknya adalah disiplin positif, bisa betul-betul ini terwujud di sekolah kebanggaan kita ini. Dan siapa tahu tidak menutup kemungkinan teman-teman yang lain yang nanti akan berbagi juga tentang pola pendekatan yang lain yang intinya bisa mengarah kepada disiplin positif. Terima kasih untuk semuanya, khususnya dari tim yang menyediakan kegiatan dalam komunitas belajar di sekolah kita ini, dan untuk seluruhnya saja, semoga kita senantiasa diberikan kesehatan dan kita mampu berkarya menjadikan contoh dan teladan sekaligus mendidik para siswa kita menjadi
siswa yang hebat. Tentunya harapan kita semua, kita berharap bahwa alumni SMP 20 dimanapun berada betul-betul menjadi orang yang hebat dan bisa menjadikan kebanggaan kita bersama. Amin. Terima kasih untuk semuanya. Semoga kegiatan hari ini bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Suksmo. Baik, Bapak Ibu, acara kita pada pagi hari ini adalah webinar pendidikan dengan topik pentingnya budaya disiplin positif di dunia pendidikan, di mana seorang guru mempunyai peran penting dalam menumbuhkan pembiasaan budaya positif dalam diri peserta didik. Indonesia di masa depan membutuhkan banyak guru profesional yang mampu mencetak generasi unggul yang berkarakter budaya positif. Dengan meningkatnya kualitas guru dan peserta didik di Indonesia, Indonesia diharapkan dapat mengakselerasi bangsa ini menuju Indonesia emas. Nah, apa saja kira-kira yang dibutuhkan dalam misi menumbuhkan budaya disiplin positif di lingkungan sekolah pastinya? Apa saja tips and triknya agar berhasil dalam menerapkan budaya disiplin positif akan dibahas bersama narasumber kita Bapak Ibu. Telah hadir beliau Bapak Bangkit Irmanuddin Bahri dan juga Ibu Enggar Sosotyaningsih, Guru Bahasa Jawa SMP Negeri 20 Surabaya. Hadirin, sekali lagi tepuk tangan yang meriah untuk pemateri kita. Dan sekarang saatnya acara kami mulai, Bapak Ibu, tanpa mengurangi rasa hormat. Pemateri kita juga sudah hadir. Nanti pertama Bapak Bangkit akan memberikan materinya selama 40 menit dan dilanjutkan dengan Ibu Enggar 40 menit dan acara akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab 15 menit. Tanya jawab akan disampaikan langsung oleh peserta kepada pemateri, dan siapkan fokus terbaik Anda Bapak Ibu. Kita akan mulai webinar kita pada pagi hari ini. Kami persilahkan kepada Bapak Bangkit Irmanuddin Bahri, 40 menit kami silahkan. Ya, terima kasih Pak Anwar. Apakah suara saya sudah bisa terdengar? Sudah Pak Bangkit. Nggih, matur nuwun Bu Enggar, ini partner saya pada pagi hari ini. Terima kasih, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Yang saya hormati Bapak DRS RA Sukmo Darmono MM selaku Kepala SMP Negeri 20 Surabaya bersama rekan-rekan guru semuanya, termasuk di sini ada teman-teman rekan-rekan PPL dari UNESA jurusan Bahasa Jawa dan jurusan IPS. Terima kasih atas waktunya ya, sehingga panjenengan semuanya bisa menghadiri diseminasi kami calon guru penggerak angkatan 10 yang ingin menyampaikan materi mengenai budaya positif yang kebetulan ini ada di modul 1.4. Sebelumnya saya ingin membuka dengan pantun ya. Biasanya ini yang pantun saya itu di taman bunga kembang bersemi, angin berhembus menyejukkan hati. Selamat datang para guru-guru kami, mari bersama berbagi budaya positif di sini. Ya. Oke. Mudah-mudahan kita semuanya nanti akan bersemangat untuk mengikuti diseminasi kami. Sebelumnya mohon diizinkan kami untuk melakukan share screen.
Mohon maaf Bapak Ibu, apakah sudah bisa dilihat? Sudah terlihat nggih? Bisa. Nggih. Masih tampilan gelap Bapak mungkin. Oh, masih gelap. Sebentar Bapak Ibu. Mungkin masih proses. Dalam dia. Ada tamu. Sampun Bapak Ibu. Mengisi kegiatan sosial masih gelap. Masih gelap. Oh, sebentar. Mungkin sinyalnya ini Pak Bangkit. Nggih, mohon maaf nggih Bapak Ibu. Apakah ada kendala teknis karena suara dari pemateri tidak muncul? Baik, karena ada kendala teknis dari pemateri pertama, dari pemateri Bapak Bangkit, materi akan kami lempar kepada pemateri kedua. Bagaimana Ibu? Apakah sudah siap? Baik, sambil menunggu kesiapan dari Pak Bangkit, boleh saya dulu enggak apa-apa. Boleh, siap. Nanti bisa ditambahi oleh Bapak Bangkit selaku pemateri pertama. Baik. Terima Ibu kasih. Enggar, siap 40 menitnya disilahkan. Terima kasih Pak Anwar atas waktunya dan juga Bapak Ibu seluruh peserta webinar kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam bahagia untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak Sukmo Darmono MM selaku Kepala SMPN 20 Surabaya, Bapak Ibu guru dari SMPN 20 Surabaya dan juga para mahasiswa PPL dan juga seluruh warga yang turut serta mengikuti partisipasi atau jadi partisipan dalam webinar kali ini. Izinkan saya untuk mengaturkan paparan yang sudah saya buat yaitu tentang tema kita hari ini yaitu budaya positif atau penerapan dari budaya positif di lingkungan sekolah. Baik, izin share screen-nya. Baik, apakah sudah nampak Pak? Sudah. Baik, apakah sudah bisa? Pak Anwar, suara saya jelas? Ibu, jelas.
Ya, Baik, terima kasih. Baik, Bapak Ibu, di diseminasi budaya positif kali ini, perkenalkan saya Enggar Sosatianingsih, mengajar atau mengapu bahasa Jawa, ini selaku CGP Angkatan 10 Kota Surabaya. Nah, untuk tema kali ini yaitu mengupas tentang budaya positif. Nah, sebelumnya tentu tidak asing di telinga dari Bapak Ibu guru tentang disiplin positif, budaya positif. Nah, karena dengan adanya materi budaya positif ini mengharapkan dari penerapan dari Bapak Ibu guru selaku guru yang sangat hebat bisa membentuk lingkungan yang sangat positif dan tentunya nanti bisa membentuk karakter-karakter untuk para siswa-siswinya di sekolah biar memiliki karakter yang sangat teguh dan baik tentunya. Karena guru ini diibaratkan Indonesia. Nantinya akan membawa nama baik sekolah, nama baik keluarga, dan juga negaranya. Budaya positif itu apa? Budaya positif adalah sekumpulan nilai, norma, dan praktik yang mendorong lingkungan yang konstruktif, mendukung dan dalam suatu kelompok atau organisasi. Nah, ini mencakup berbagai aspek seperti interaksi antar individu, cara bersikap terhadap tugas dan tanggung jawab. Nah, konsep inti dari budaya positif, nah ini seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti satu, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, motivasi. Empat, perilaku manusia. Lima, keyakinan kelas atau keyakinan sesar manusia, posisi kontrol, dan yang terakhir segitiga restitusi. Nah, ini saling berkaitan untuk membentuk budaya budaya positif di lingkungan sekolah. Diawali dengan pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, karena di lingkungan sekolah itu kan bakat minat anak, keinginan anak itu berbeda-beda Bapak Ibu. Jadi dengan pola pembelajaran berdiferensiasi ini bisa dibagi tiga. Yang pertama yaitu anak dengan kemampuan sedang, rendah, sedang, dan tinggi. Nah, nantinya Bapak Ibu guru bisa menerapkan dengan prinsip berdiferensiasi supaya menumbuhkan daya minat pembelajaran di kelas lebih menyenangkan. Nah, dalam profil pelajar Pancasila itu ada 6. Yang pertama yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, dan bernalar kritis. Miskonsepsi tentang teori kontrol yang kedua yaitu seperti ini. Ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah, ini adalah ilusi tentang teori kontrol yang harus dimiliki oleh para guru bahwa guru sekarang tidak bisa langsung memberikan hukuman atau tindakan disiplin seperti dulu lagi. Nah, kita harus memiliki teori kontrol siswa yang bisa mengontrol mereka agar mereka memiliki disiplin diri untuk apabila mereka memiliki atau melakukan suatu kesalahan bisa melakukan kontrol lewat kesepakatan. Nah, ini seperti ini. Cara mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teknologi ada stimulusnya tentang dunia dan teori kontrol tentang dunia. Seperti contohnya, realitas kebutuhan kita itu sama. Namun pada kenyataannya adalah kebutuhan kita berbeda. Ada siswa yang memiliki minat yang berbeda, kemampuan yang berbeda, kita tidak sama. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama.
Namun pada kenyataannya setiap orang memiliki gambaran yang berbeda dengan kacamatanya masing-masing. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Namun pada kenyataannya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Namun semua perilaku memiliki tujuan, memiliki bahwa setiap orang memiliki karakter yang berbeda, memiliki tujuan yang berbeda. Orang lain bisa mengontrol saya, namun pada kenyataannya hanya saya atau Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Saya bisa mengontrol orang lain, namun pada kenyataannya Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Nah, yang bagus yaitu kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, yang terakhir, model berpikir menang atau kalah. Tapi model berpikirnya menang-menang. Nah, selanjutnya tentang disiplin positif, yaitu disiplin diri dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian, atau hukuman. Tentu tadi sudah diungkapkan oleh Bapak Kepala Sekolah tentang makna dari disiplin positif. Disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward, ancaman, bahkan hukuman. Jadi sekarang sudah tidak zamannya untuk mengancam atau memberikan hukuman, namun memberikan kesepakatan bersama untuk menyadarkan siswa memiliki karakter yang baik. Contoh nilai-nilai kebajikan, yaitu nilai kebajikan institusi atau organisasi. Profil pelajar Pancasila. Tadi sudah saya bacakan. Yang pertama yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Nah, untuk program PYP yaitu toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Keterampilan hidup, life skill dapat dipercaya, lurus, dan pendengaran yang aktif, tidak merendahkan orang, tidak memberikan yang terbaik untuk diri sendiri. Nah, ini disiplin positifnya ada salah satu gambar bahwa siswa saling berbagi pengetahuan dengan teman-temannya. Disiplin positif. Nah, ini ada juga salah satu materinya yaitu disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Nah, ini juga salah satu foto bahwa para siswa saling tersenyum ketika belajar, mereka nyaman waktu mengikuti pelajaran di kelas. Disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakannya. Disiplin diri dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian, ataupun adanya hukuman. Nah, ini berdasarkan disiplin positif ini akan membentuk keyakinan dan karakter siswa agar memiliki nilai tanggung jawab dan mandiri, Bapak Ibu. Jadi harapannya bahwa anak memiliki sifat yang sudah terpagar dalam dirinya, bahwa mereka memiliki sifat-sifat yang baik. Jadi tidak perlu takut dengan hukuman, tapi mereka bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. 5 kebutuhan dasar manusia, yang pertama yaitu bertahan hidup, kasih sayang, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan.
Motivasi perilaku manusia. Nah, yang pertama yaitu motivasi intrinsik dari dalam diri untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang dipercaya. Motivasi ekstrinsik yaitu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain dan untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman. Ini motivasi perilaku manusia dari dalam diri dan dari luar. Kalau dari dalam diri, yaitu mereka ingin dihargai dan ingin menjadi diri mereka sendiri dengan nilai yang dipercaya. Untuk motivasi dari luar, yaitu ingin mendapatkan penghargaan, imbalan, dan untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman. Nah, 5 posisi kontrol yang dimiliki oleh guru. Yang pertama, 5 posisi kontrol yang pertama yaitu sebagai penghukum. Nah, ini biasanya guru zaman dulu masih menggunakan trik seperti ini. Yang pertama yaitu penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekankan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya atau awas. Kamu selalu saja salah. Selalu pasti selalu yang terakhir selesai. Nah, ini adalah posisi kontrol penghukum. Yang kedua yaitu pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti, Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? 5 posisi kontrol yang ketiga yaitu teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini merupakan hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang dan mereka akan berkata, ayo bantulah demi Bapak ya. Ayo ingat, tidak bantuan Bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa. Nanti Ibu bantu bereskan. 5 posisi kontrol yang keempat yaitu guru sebagai pemantau, memantau atau mengawasi. Pada saat ini kita mengawasi dan kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau, pertanyaan yang diajukan seorang pemantau, peraturannya yang apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Dan yang terakhir yaitu selaku manajer. Manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu berdasarkan dengan murid, mempersilahkan murid untuk bertanggung jawab atas perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atau permasalahannya sendiri. Seorang manajer akan berkata, apa yang kita yakini? Kembali ke keyakinan kelas, apa yang kamu meyakini? Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaikinya, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Nah, inilah posisi kontrol. Kelima, posisi kontrol dari para guru yang sudah kita lakukan selama ini. Dan keyakinan kelas, ini pengganti hukuman Bapak Ibu. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Nah, pembentukan keyakinan kelas itu bersifat abstrak, berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan yang positif, sedikit agar dapat mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas, semua warga sekolah atau kelas dilibatkan saat pembuatan keyakinan kelas. Segitiga restitusi yaitu untuk mengontrol
Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini yang telah disampaikan oleh dosen di tahun 2004. Nah, ini seperti gambar Bapak Ibu. Nah, ini ada segitiga restitusi. Yang pertama yaitu untuk menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinannya. Ini berdasarkan dengan 5 kontrol yang seperti tadi Bapak Ibu. Yang pertama, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Segitiga restitusi, ada 3 langkah dalam segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas. Contoh kalimatnya, berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Yang kedua yaitu validasi kesalahan, tindakan yang salah. Contoh kalimatnya yaitu, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Contoh kalimatnya, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Jadi Bapak Ibu, itulah penerapan dari segitiga restitusi. Nanti bisa dipraktekkan waktu mengajar. Dan ini adalah salah satu video, nanti akan saya share videonya karena mengingat waktunya terbatas. Dan terima kasih dari saya. Baik, Bapak Anwar, terima kasih atas waktu dan juga kesempatan. Bapak Ibu, seluruh peserta webinar, terima kasih sudah berkenan untuk memberikan kesempatan saya untuk berbagi praktik baik dan juga sudah berkenan untuk memberikan waktu untuk saya untuk saling bertukar pikiran. Nantinya akan ditambahi dan dikuatkan dengan materi yang akan disampaikan oleh Bapak Bangkit yang lebih kuat dan lebih berisi lagi. Terima kasih. Barangkali ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Enggar, sungguh luar biasa paparannya. Budaya baik, budaya disiplin positif di dunia pendidikan. Semoga kita semua, terkhususnya saya sebagai calon guru profesional, bisa menerapkan budaya disiplin positif di sekolah. Baik, Bapak Bangkit, apakah sudah siap? Ya, terima kasih Pak Anwar. Enggak, kalau Mohon sudah maaf. siap, Ya. iya. Kalau sudah siap, kami persilahkan untuk Bapak Bangkit menyampaikan paparannya. 40 menit kami silahkan. Ya, terima kasih atas waktunya. Saya buka kembali ya, ini yang kedua, mohon maaf karena tadi ada trouble. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Yang saya hormati Bapak DRSRA Sukmo Darmono MM selaku Kepala SMP Negeri 20 Surabaya. Berikut berserta teman-teman guru yang telah hadir di sini yang tidak saya sebutkan satu persatu, tetapi intinya motivasi dan dukungan panjenengan semuanya itu sangat hebat ya untuk kami. Saya ulangi lagi ya, mohon maaf pantun saya tadi ya. Yang pertama yaitu di Taman Bunga Kembang Berseri, angin berhembus menyejukkan hati. Selamat datang para guru-guru kami. Mari bersama berbagi budaya
positif di sini. Ya. Terus tadi minta tolong Pak Pringgo, nggih, bisa dibantu untuk share screen. Mohon maaf, Pak Pringgo. Nggih. Terima kasih. Saya menyampaikan hal yang sama dengan Bu Henggar ya. Entah ini nanti apa disebut penguatan atau mungkin sama ya. Ya, yang penting kita sama-sama belajar, itu adalah hakikat yang ada pada pagi hari ini. Ya, yang ingin saya sampaikan yaitu di sini adalah penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif ya. Dari saya yaitu Bangkit Irman bin Bahri, CGP Angkatan 10 dari SMP Negeri 20 Surabaya. Slide berikutnya, ya, konsep inti yang ingin saya sampaikan di sini yaitu terkait yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, yang kedua adalah disiplin positif, yang berikutnya nomor 3 adalah nilai kebajikan, yang keempat adalah motivasi perilaku manusia, dilanjutkan dengan kebutuhan dasar yang dimiliki oleh manusia, yang keenam adalah posisi kontrol dengan menerapkan restitusi, yang berikutnya adalah keyakinan kelas, dan terakhir adalah segitiga restitusi tersebut. Ya. Lanjut slide berikutnya. Ya, di sini mohon maaf Bapak Ibu ya, kita memang melakukan apa ya, pemahaman mengenai pembelajaran dengan paradigma baru ya. Ini kenapa? Karena terus terang label kurikulum kita sudah baru, yaitu kurikulum Merdeka. Bahkan kemungkinan ini nanti akan ada kurikulum nasional ya. Maka di sini apa maksudnya adalah pembelajaran paradigma baru itu? Ya, pada pembelajaran paradigma baru itu kerangka pengembangan pembelajaran bukan sebuah model yang linear, namun merupakan siklus yang berkesinambungan. Pembelajaran paradigma baru mencakup pemetaan standar kompetensi, merdeka belajar, dan asesmen kompetensi minimal sehingga menjadi ruang yang lebih leluasa bagi pendidik untuk merumuskan rancangan pembelajaran dan asesmen sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan peserta didik. Ya, penekanannya di sini adalah yang pertama, yaitu sebuah paradigma baru ini adalah sebuah siklus yang terus berkesinambungan, sama halnya seperti kita belajar, yaitu belajar sepanjang hayat, tidak ada putusnya. Ya. Untuk berikutnya, yang kedua adalah penekanan pada kebutuhan siswa yang beragam, yaitu kita lebih menerapkan pada pembelajaran diferensiasi sehingga semua kebutuhan belajar siswa bisa dipenuhi seperti itu ya. Selanjutnya slide berikutnya. Slide berikutnya. Ya, ini sebenarnya Bapak Ibu adalah ilusi fungsi kontrol yang biasanya kita lakukan ya. Saya juga ya. Jadi kita kadang-kadang kita tidak sadar semuanya itu akan kita lakukan, namun ini disebut ilusi ya. Karena apa? Ilusi di sini anggapannya ya hal-hal yang sebenarnya tidak terlihat harusnya ya, seperti itu. Nah, yang pertama yaitu ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang keempat, yaitu ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ya, diharapkan ketika kita sudah belajar mengenai budaya positif, ilusi-ilusi ini tadi tidak akan terjadi lagi pada pembelajaran kita, sehingga siswa bisa lebih leluasa merdeka belajar untuk menentukan kebutuhan belajar apa dan proses pembelajaran seperti apa, sehingga tujuan pembelajaran yang diharapkan bersama itu bisa terwujud. Slide berikutnya. Ya, di sini adalah konsep untuk mengubah dari stimulus ke teori kontrol ya. Jadi sebenarnya kita memiliki kontrol-kontrol tertentu yang nanti akan kita sampaikan juga. Pada intinya di sini, bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda, ya,
Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, ubahlah paradigma Anda. Mohon izin Pak Bangkit, apakah ada kendala karena videonya Bapak terhenti? Baik, Pak Anwar, sepertinya Pak Bangkit sedang terkendala sinyal, mungkin terpental ini. Iya, baik Ibu, betul. Iya. Apa mau dikasih cuap-cuap oleh Mas Anwar, Pak Anwar? Barangkali mau diajak ke game speaking. Baik Bapak Ibu, boleh sabar untuk menunggu sebentar. Ini Bapak Bangkit lagi cross check untuk teknisnya supaya presentasi beliau bisa dilanjutkan. Tetap semangat ya Bapak Ibu, Semangat. semangat. Materi pagi ini luar biasa tentang pentingnya penerapan disiplin budaya positif. Semoga kita semua bisa menerapkan budaya disiplin positif di sekolah agar peserta didik juga dapat menerapkan budaya disiplin positif hingga menumbuhkan karakter positif bagi peserta didik. Betul begitu Bu Enggar? Sekali, betul betul betul. Oke, Ini siap. kita sabar menunggu pemateri karena ini adalah gongnya. Pak Anwar ini gong. Jadi materi yang akan disampaikan Pak Bangkit sangat-sangat sangat bermanfaat dan tentu sangat dibutuhkan oleh para guru ketika mempraktekkan pembelajaran di kelasnya. Nah, Siap, Ibu. ini karena perbedaan dari zaman dulu, guru dulu sama zaman sekarang, Pak Arno. Jadi masa-masa peralihan ini uh, membuat kita harus sering belajar. Alhamdulillah sudah siap, Pak Anwar. Bagaimana Bapak Bagit? Mohon izin monitor, cek. Apakah sudah tersambung kembali? Baik, sepertinya masih dalam perbaikan. Bapak Ibu, monggo nanti jika ada pertanyaan-pertanyaan menarik, boleh disiapkan mulai dari sekarang tentang tips and trik cara tepat penerapan budaya disiplin positif yang mungkin bisa dikaitkan dengan aspek kultural SMP 20 Surabaya, aspek-aspek yang lain, hingga penerapan budaya disiplin baik tersebut bisa berjalan dengan lancar. Nanti akan dijawab langsung oleh dua pemateri hebat kita, oleh Pak Bangkit dan juga Bu Enggar. Nah, boleh disiapkan satu atau dua pertanyaan, monggo, biar seminarnya bisa lebih asik lagi. Untuk Bapak Bangkit, karena Bapak mohon izin, apakah sudah tersambung kembali?
Coba kasih ngomong. Tes sudah bisa Pak Anwar? Ya, sudah. Sudah ya. Baik, Bapak, sudah Eh, masuk. Kami Ya, sudah persilakan masuk ya. untuk- Mohon maaf Ya, Bapak iya. Ibu atas gangguan teknis ini. Saya ingin melanjutkan yaitu yang slide berikutnya. Ya, Bapak Ibu mohon maaf. Eh, di sini tadi bagaimana cara kita ingin mengubah ya dari stimulus yang kita miliki menjadi sebuah fungsi kontrol, yaitu kita di sini saya sudah menyiapkan beberapa pasang ya. Yang pertama, kalau realitasnya kita itu dianggap memiliki kebutuhan yang sama, seharusnya yaitu kita memiliki kebutuhan yang berbeda ya. Selanjutnya yang nomor dua, yaitu semua orang akan melihat hal yang sama. Pastinya kita secara kebenaran yang hakikinya adalah kita memiliki sudut pandang yang berbeda. Yang ketiga, apabila kita ingin mencoba mengubah orang akan berpandangan sama dengan kita, pada hakikatnya kita tidak bisa untuk memaksakan kehendak kepada orang lain untuk memiliki pandangan yang sama. Berikutnya yaitu perilaku yang buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Seharusnya itu hal yang menjadi sudut pandang kita adalah sebuah kebenaran, bukan dari kesalahannya saja. Yang berikutnya adalah orang lain yang bisa mengontrol saya. Ya. Seharusnya kita memiliki ya, atau tidak bisa mengontrol orang lain, tidak bisa. Yang selanjutnya yaitu saya bisa mengontrol orang lain, juga sebaliknya itu tidak bisa dilaksanakan. Sebaiknya adalah melakukan sebuah kolaborasi. Yang terakhir yaitu model berpikir menang ataupun kalah, yang di sini adalah tidak bisa kita lakukan, yaitu kita akan mengubahnya, yaitu dengan cara kita melakukan model berpikir tidak menang ataupun kalah ya. Selanjutnya untuk disiplin positif, yaitu di mana ada kemerdekaan di situ harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan keras-kerasnya, tetapi itu sama saja sebab jikalau kita tidak cukup melakukan self disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita, dan peraturan demikian itu harus ada di dalam suasana yang merdeka. Ini menurut pendapat Ki Hajar Dewantoro, yaitu bahwa memang hal untuk disiplin ini tidak bisa diartikan serta-merta seperti apabila kita berperilaku ataupun kita melakukan aktivitas yang rutin, ya itu yang mungkin selama ini bisa kita pahami mengenai kata disiplin. Namun pada hakikatnya di sini disiplin ini adalah lebih dari itu, yaitu bagaimana cara kita bisa mengatur diri kita sendiri untuk melakukan hal-hal yang baik ataupun yang positif. Itu sesuai dengan filosofi Merdeka Belajar yang kita terapkan pada kurikulum Merdeka ini. Selanjutnya ini ada kaitannya, yaitu merdeka, yaitu masih mengambil dari pendapatnya Ki Hajar Dewantoro selaku Bapak Pendidikan Indonesia, yaitu mardika iku jarwanyo ora mung lepasing pangreh nging uga kuat kuwasa mandiri piyanggo. Nah, di sini keterangannya yaitu merdeka tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Ya, itu yang perlu kita tanamkan pada diri kita. Selanjutnya yaitu adalah nilai-nilai kebajikan universal. Pastinya setiap instansi ataupun perkumpulan apapun pasti memiliki nilai-nilai kebajikan yang itu akan menjadi dasar bagi pelaksanaan kebijakan di instansi tersebut. Nah, di sini ada sebuah pendapat dari
Gosen yaitu tahun 1998 yang mengemukakan bahwa dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Seperti itu Bapak Ibu. Ya, selanjutnya bagi kita di instansi pendidikan yang menerapkan kurikulum merdeka, di sini ada profil pelajar Pancasila yang tentunya ini sudah tidak asing bagi kita semuanya, yaitu yang pertama beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ya. Yang kedua ada mandiri, yang berikutnya bernalar kritis, dan ada keberbinekaan global, bergotong royong, dan terakhir adalah kreatif. Ya, semuanya ini akan menjadi landasan kita sebagai kebajikan, nilai-nilai kebajikan yang bisa kita terapkan untuk pembelajaran sehari-hari. Tentunya masih ada beberapa kegiatan seperti P5 dan sebagainya. Nah, di sini selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia yang ini melekat pada diri manusia sejak lahir, yaitu yang menjadi hak asasi ya menurut saya seperti itu. Yang dimaksud kebutuhan dasar manusia itu adalah seluruh tindakan manusia itu memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan dalam usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan, ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita. Ya, lebih jelasnya Bapak Ibu, di sini ada jenis kebutuhan dasar manusia, di sini ada 4, yaitu penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan, dan kebebasan. Yaitu yang pertama itu kebutuhan bertahan hidup. Ya, di sini kita manusia pasti akan selalu berbuat untuk bertahan hidup. Ya. Yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Di sini adalah kebutuhan manusia untuk saling berhubungan satu dan yang lainnya. Berikutnya ada penguasaan, yaitu mengenai kebutuhan pengakuan atas kemampuan yang dimiliki. Yaitu selanjutnya yang keempat ada kebebasan, itu maksudnya adalah kebutuhan akan sebuah pilihan yang harus kita pilih dalam hidup kita ini. Yang terakhir adalah kesenangan, di sini adalah sebuah kebutuhan dasar juga. Ketika kita ingin merasa senang, apa yang harus kita lakukan. Ya, sebenarnya di sini kita bisa mengelompokkan apapun ya, kita buat tabel atau gimana. Jadi nanti kita bisa mengklasifikasikan bagaimana cara kita untuk memenuhi ya kebutuhan kita masukkan, kita daftar sehingga apa yang akan kita lakukan dalam tindakan itu bisa untuk menjadi acuan dan bisa diwujudkan. Selanjutnya yaitu adalah motivasi perilaku manusia. Di sini adalah yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan ya. Seringkali kita mungkin mengkaitkan dengan sebuah sanksi. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, atau kita bisa sampaikan ini adalah sebagai apresiasi ataupun namanya apa ya, nanti imbal baliknya itu ada seperti itu Bapak Ibu. Terus selanjutnya yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, yaitu di sini nanti ini adalah tujuan yang ingin kita capai Bapak Ibu. Ya, di sini yang ingin saya sampaikan tadi yang pertama hukuman, yaitu berkaitan yang pertama hal tadi yang kita bisa langsung ya, sudah disampaikan oleh Pak Sukmo ataupun Bu Inggar. Yang pertama pasti hukuman ini sebuah sanksi yang negatif. Karena apa? Karena di sini korban ini tidak akan mendapatkan hasilnya, ibaratnya seperti itu Bapak Ibu, dan juga nanti pelaku pun tidak akan menjadi sebuah jera ataupun tidak akan mengulangi hal yang tersebut ya. Yang selanjutnya adalah konsekuensi. Ini ada kaitannya dengan apresiasi Bapak Ibu. Jadi di sini kenapa dikatakan netral? Karena korban di sini akan bisa menerima ganti rugi dari yang
dirugikan. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Yang terakhir ada restitusi, yang ini kita anggap sebuah hal yang positif. Karena apa? Karena di sini korban akan berusaha diberikan pemahaman sehingga nanti mohon maaf, pelaku kita berikan sebuah pemahaman sehingga nanti di situ akan ada wujud sebuah penyesalan dan nanti tidak akan mengulangi lagi, bahkan bagi pelaku nanti akan berusaha untuk kedepannya akan menjadi lebih baik dengan tindakan-tindakan yang positif. Jadi seperti itu sehingga diharapkan dari hal restitusi ini juga bisa dinaungi tadi ya korban, jadi korban juga akan mendapatkan sebuah keadilan yang terbaik. Selanjutnya di sini adalah 5 posisi kontrol yang sebenarnya kita semuanya mungkin sudah pernah melakukan. Saya yakin Bapak Ibu semuanya sudah melakukan hal-hal yang saya tuliskan di sini. Namun kadangkala kita melakukannya cenderung kemana ya seperti itu Bapak Ibu. Kita sering di mana di posisi ini. Yang pertama itu penghukum, yang kedua adalah pembuat merasa bersalah, yang ketiga adalah sebagai teman, yang berikutnya adalah sebagai pemantau, dan terakhir ini adalah sebagai manajer. Ya, coba di sini kita rumuskan tadi seperti yang sudah disampaikan oleh pemateri sebelumnya, yaitu penghukum. Di sini biasanya adalah level yang paling rendah, Bapak Ibu, yaitu biasanya kita tidak mau tahu apapun alasannya, tetapi yang kita tahu hanya siswa yang bersalah tadi harus mendapatkan hukuman. Ya, maka contoh-contoh kalimat yang bisa kita ingat-ingat yaitu yang pertama, patuhi aturan saya atau awas. Ya, jadi seperti itu. Yang kedua, kamu selalu saja salah. Yang ketiga, selalu, pasti selalu, yang terakhir selesai. Ya, ini lebih mengutamakan atau lebih mengarah kepada hal-hal kalimat penghakiman, Bapak Ibu. Berikutnya adalah pembuat merasa bersalah. Di sini sebuah tingkatan yang agak tinggi, Bapak Ibu, lebih tinggi dari penghukum tadi. Di sini tujuannya adalah guru membuat siswa itu yang melakukan kesalahan tadi itu merasa bersalah. Jadi kalimat apa yang biasanya diucapkan yaitu Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Ya. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Nah, di sini adalah contoh-contoh kalimat apabila Bapak Ibu sebagai fungsi kontrol pembuat merasa bersalah. Selanjutnya, ini lebih humanistik lagi menurut saya, yaitu teman. Bapak Ibu, kita seringkali juga menerapkan posisi ini. Dengan kalimat apa? Ayo bantulah demi Bapak ya. Ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Nah, atau yang sudah kali ini tidak apa-apa, nanti Ibu bantu bereskan. Jadi dengan kalimat-kalimat yang lebih halus kita memposisikan diri sebagai teman. Berikutnya adalah pemantau. Jadi di sini kalimat yang digunakan adalah peraturannya apa? Ya, apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Nah, seperti itu Bapak Ibu, yang ini tingkatan yang lebih tinggi lagi daripada seorang teman. Jadi pemantau itu tidak hanya kita berusaha melalui pendekatan-pendekatan, namun kita juga berusaha untuk memantau bagaimana hasil perkembangan dari siswa itu menerapkan budaya positif. Berikutnya yang paling tinggi di sini adalah manajer, Bapak Ibu. Jadi manajer ini adalah guru-guru yang bisa menerapkan konsep-konsep restitusi. Jadi seorang siswa yang salah itu akan mengakui kesalahannya, terus tidak berjanji tidak akan mengulangi kembali, bahkan siswa-siswa itu akan menyadari dirinya ke depan mau berbuat apa untuk sebuah perbaikan. Ya. Dengan kata-kata apa atau kalimat seperti apa di sini? Yang pertama, apa yang kita yakini. Kembali, tentunya ini adalah berkaitan dengan keyakinan kelas. Ya. Yang kedua, apakah kamu meyakininya? Nah, berikutnya, yang ketiga adalah jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Nah, tentunya ini adalah prinsip-prinsip restitusi, Bapak Ibu.
Eh, Selanjutnya adalah kita mau menyinggung masalah keyakinan tata tertib. Ya, di situ Oke, siap. lepas aja. Pak Pringgo ini aduh, lepas ini. Lepas masuk. Enggak, suaranya enggak masuk. Sudah Bapak, suaranya sudah masuk. Ya sudah ya. Sudah. Ya, Oke. aman. Ya. Ini kembali ke keyakinan kelas Bapak Ibu. Tentunya kalau ukurannya kelas di sini nanti kenapa kok keyakinan kelas? Nah, ini tadi sudah saya sampaikan bahwa nanti keyakinan kelas ini bisa sebagai wujud dari pengejawantahan nilai-nilai kebajikan yang sudah disepakati tentunya antara guru dan siswa yang ada di kelas tersebut. Namun dengan kerangka yang lebih besar, mungkin keyakinan kelas ini bisa diterapkan sebagai sebuah keyakinan yang berukuran sekolah yang lebih besar seperti itu Bapak Ibu. Dan bagaimana cara merumuskannya? Di sini yang pertama adalah berdiskusi memunculkan peraturan yang perlu ditaati oleh warga kelas. Yang kedua yaitu mengubah peraturan menjadi kalimat positif. Ya tentunya sebelumnya mungkin kadangkala ada kata-kata yang negatif ataupun mengandung negasi perlu kita jadikan menjadi sebuah kalimat yang positif. Yang ketiga yaitu menyarikan peraturan menjadi nilai-nilai kebajikan. Di sini adalah penyelarasan dengan nilai-nilai kebajikan yang ditentukan sebelumnya oleh lembaga ataupun kalau kita tadi sudah kita sepakati adalah ada profil pelajar Pancasila ya, seperti itu Bapak Ibu. Selanjutnya yang nomor 4 adalah berdiskusi mengenai gambaran perilaku yang mencerminkan keyakinan kelas. Ini semua warga pastinya akan terlibat sehingga nanti sebuah keyakinan ini akan kuat dan akan dilakukan bersama-sama. Yang berikutnya adalah berdiskusi mengenai peran seluruh warga kelas. Ini perlu juga Bapak Ibu karena apa? Seringkali ketika kita berpikir itu terlalu kritis, mohon maaf, jadi kadangkala kita lupa peran apa yang kita lakukan di kelas tersebut. Karena apa? Tentunya peran-peran ini akan tetap berbeda walaupun kita dalam sebuah keyakinan kelas yang sama. Yang terakhir yaitu meninjau ulang keyakinan kelas dan dari waktu ke waktu seperti itu Bapak Ibu. Jadi keyakinan kelas ini tidak ada yang mutlak. Jadi setiap kali atau setiap waktu kita bisa selalu berdiskusi untuk meninjau ulang keyakinan kelas ini apakah masih relevan ataupun harus diperbarui dengan hal-hal yang lebih baik lagi. Selanjutnya Bapak Ibu, di sini sebenarnya kita bisa menggunakan tabel T Bapak Ibu namanya ya. Kita membuat tabel yang pertama yaitu tampak seperti atau yang kedua yaitu tidak tampak seperti itu Bapak Ibu. Jadi kita harapkan dari keyakinan kelas tersebut yang kita lakukan adalah yang tampak, bukan yang tidak tampak Bapak Ibu. Jadi kita contohkan aja seperti ini adalah sebuah negasi Bapak Ibu. Yang pertama yaitu datang tepat waktu. Nah ini yang kita rumuskan. Tetapi apa yang bisa kita sebagai negasinya? Nah, sering hadir terlambat. Nah seperti itu. Jadi nanti tolong kita bisa menyepakati bahwa kalimat positif itu tidak boleh datang terlambat, seperti itu nggak boleh. Jadi kita fokus kepada tabel yang sebelah kiri yaitu tampak seperti. Saya langsung saja Bapak Ibu, yang pertama datang tepat waktu, contohnya seperti itu. Yang kedua menyapa teman dan guru setiap hari. Yang berikutnya adalah mengembalikan barang teman yang telah dipinjam dan mengucapkan terima kasih. Nah itu tentunya tabel T yang tampak seperti ini adalah yang kita harapkan. Dan yang tidak tampak seperti yaitu yang mulai kita tinggalkan. Mungkin masih ada tertera di tata tertib instansi kita yang itu harus kita rubah menjadi keyakinan kelas yang lebih baik. Berikutnya kita juga bisa mengenal yaitu ada tabel Y Bapak Ibu. Tabel Y di sini terdiri dari
Yang pertama adalah yang terlihat, terdengar, dan berperilaku, Bapak Ibu. Di sini yang terlihat itu biasanya bisa kita lihat ya Bapak Ibu, tentunya itu menggunakan indera penglihatan yaitu mata, yang sering kita lihat yang terjadi pada siswa-siswi kita Bapak Ibu itu. Yang kedua yaitu terdengar. Terdengar ini adalah dari perkataan dari siswa-siswi kita ataupun interaksi kita sendiri Bapak Ibu. Terus selanjutnya perilaku atau berperilaku di sini adalah lebih ke kata kerjanya yang bisa kita lihat tadi ya. Jadi terlihat, terdengar tadi apa kata kerjanya. Saya contohkan satu saja Bapak Ibu. Yang pertama yaitu yang terlihat adalah berempati terhadap perasaan orang lain. Nah, tentunya apa contoh-contohnya? Di sini adalah yang terdengar biasanya, yuk saya bantu. Nah, di sini biasanya kata-kata yang bisa digunakan untuk berempati kepada orang lain. Dan perilakunya apa? Di sini adalah tersenyum ramah. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Contoh satu saja, mungkin nanti di luar diskusi ini kita bisa memperjelas lagi, kita bisa berbagi lagi. Selanjutnya yaitu segitiga restitusi Bapak Ibu. Di sini adalah sebuah tahapan menurut saya, yaitu yang dilakukan ketika kita melakukan sebuah restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Di sini Bapak Ibu penjelasannya, yaitu yang pertama, ketika kita ingin menyelesaikan sebuah masalah dengan siswa-siswi kita, yang pertama yang perlu dilakukan adalah menstabilkan identitasnya dulu. Ya. Contoh-contoh kalimatnya yaitu di sini ya, contoh berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Nah, itu Bapak Ibu untuk menstabilkan dulu. Jadi siswa itu bisa merasa lebih tenang dulu, sehingga nanti pertanyaan-pertanyaan kita akan bisa diterima baik, dan siswa akan menjawabnya dengan lebih baik. Selanjutnya adalah validasi tindakan yang salah. Nah, baru di tahapan kedua ini kita bisa mengungkapkan kesalahan ketika siswa itu sudah lebih santai, lebih rileks lagi. Jadi siswa itu bisa ditanyai mengenai tindakan salah itu. Tentunya sebuah tindakan itu pasti memiliki latar belakang. Jadi sebuah kesalahan pun harus bisa diteliti dulu bagaimana latar belakangnya. Jadi kita tidak boleh menghakimi secara langsung. Yang pertama yaitu kalimatnya adalah, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Nah, tadi prinsip-prinsip sudah saya sampaikan bahwa itu ini adalah kalimat-kalimat yang bisa untuk melakukan validasi tindakan yang salah. Nah, berikutnya adalah yang terakhir di sini untuk sedikit adalah menanyakan sebuah keyakinan. Jadi siswa yang akan yang sudah merasa salah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi itu tentunya perlu merumuskan sebuah tindakan aksi nyata yang nantinya itu akan menunjukkan sebuah perubahan di masa depan. Jadi kalimat apa yang dilakukan? Yang pertama, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga. Jadi seperti itu Bapak Ibu, tidak ada penekanan. Yang kedua, apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati. Yang ketiga adalah apa bayangan kita tentang kelas yang ideal. Harapan-harapan yang akan diwujudkan itu sudah mulai tergambar dari diri siswa yang melakukan kesalahan Bapak Ibu. Selanjutnya ini adalah aksi nyata. Ini sama seperti tadi kalau Bu Inggar ingin menyampaikan di luar forum, di sini juga saya sampaikan di sini nanti adalah contoh yang sudah kami lakukan dengan siswa-siswi SMA Negeri 20, yaitu melakukan sebuah segitiga restitusi yang dimulai dari menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan sebuah keyakinan seperti yang penjelasan yang saya sampaikan tadi. Sebagai simpulan dari yang saya sampaikan ini yaitu Bapak Ibu, budaya positif siswa sebagai paradigma baru di dunia pendidikan menekankan pentingnya menciptakan lingkungan belajar yang mendukung perkembangan karakter dan akademik siswa.
dengan fokus pada penguatan nilai-nilai positif seperti integritas, kerjasama, dan tanggung jawab. Paradigma ini bertujuan untuk membentuk siswa yang tidak hanya cerdas secara akademis, tetapi juga memiliki keterampilan sosial dan emosional yang kuat. Tentunya pendekatan ini mengubah cara pandang pendidikan dari sekadar transfer pengetahuan menjadi sebuah proses pembentukan pribadi yang utuh yang siap menghadapi tantangan dunia nyata. Ya, seperti itu Bapak Ibu, materi yang saya sampaikan. Mungkin nanti bisa saya serahkan kembali kepada Pak Anwar untuk melanjutkan pada sesi selanjutnya. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan. Baik, Bapak Bangkit, terima kasih kembali kami ucapkan kepada Bapak Bangkit yang telah memaparkan materinya, sungguh luar biasa inspiratif. Baik, Bapak Ibu, seperti yang saya sampaikan tadi, untuk di sini saya akan menyapa panjang semuanya, para audiens. Saya akan membuka kesempatan untuk para audiens bertanya atau memberikan pertanyaan kepada kedua pemateri kita. Baik, Bapak Ibu, kami persilahkan kepada dua penanya pertama, waktunya 15 menit. Monggo yang mau bertanya boleh mengangkat tangan dengan menekan tombol tangan. Silakan. Mohon izin, kami persilakan kembali kepada Bapak Ibu Guru yang ingin memberikan pertanyaan atau berdiskusi dengan kedua pemateri kita. Kami persilakan. Sudah ada Bapak Ibu? Baik, kalau belum ada kami tunggu. Saya ada satu pertanyaan, boleh nanti dijawab oleh Ibu Enggar atau dijawab oleh Bapak Bangkit mengenai paradigma baru yang diterapkan di dalam pembelajaran kelas. Pertanyaannya Bapak, Ibu, bagaimana dampak negatif? Karena tadi sudah disampaikan tentang dampak positif tentang pembelajaran diferensiasi. Pertanyaan saya, bagaimana dampak negatif dari paradigma baru berupa pembelajaran diferensiasi? Apakah tidak terjadi ketimpangan sosial antara siswa yang memiliki kemampuan rendah dan mereka para siswa yang memiliki kemampuan tinggi? Ya, terima kasih Bapak. Penjilat. Monggo, siapa dulu ini? Bu Enggar? Baik Pak Bangkit, barangkali Bapak Bangkit yang mau menjawab kami silakan, tidak apa-apa. Dengan senang hati. Ya, Bu Enggar, terima kasih Pak Anwar atas pertanyaannya yang sangat menginspiratif ya. Tentunya hal-hal yang kami tidak menampik ataupun menolak hal-hal. Biasanya satu hal itu pasti ada positifnya, ada negatifnya seperti itu Pak Anwar ya. Namun di sini saya ingin menjawabnya dengan sebuah dikotomi ya. Jadi Pak Anwar tadi menyatakan ini pembelajaran dengan paradigma baru yang menerapkan diferensiasi ya, atau pembelajaran yang mengutamakan pada kebutuhan siswa. Di sini pasti ada negatifnya, seperti contohnya tadi ada ketimpangan sosial ya, seperti itu Pak Anwar ya tadi. Tentunya saya ingin menjawabnya itu dengan sebuah budaya positif Pak Anwar ya, sesuai dengan apa yang kita buat sebagai tema tadi. Pak Anwar, tentunya diferensiasi atau pembelajaran diferensiasi itu adalah berusaha untuk mewujudkan sebuah ataupun banyak kebutuhan yang dimiliki sebagai kebutuhan dasar manusia. Yang di sini dalam lingkup ini ada konteks ini adalah siswa. Jadi semua kebutuhan siswa itu kita harapkan akan terpenuhi dengan adanya diferensiasi ya. Sehingga
yang harus kita lakukan terlebih dahulu. Yang pertama yaitu siswa itu ketika pembelajaran harus dilakukan Wah, ini. asesmen diagnostik. Pakai apa, Bu? Maka dengan asesmen diagnostik ini ada dua hal. Yang pertama asesmen yang Pakai map bersifat apa, boten? akademik, yang kedua Map warna merah. non-akademik. Jadi memang di sini itu sudah diketahui latar belakangnya sehingga nanti perlakuannya di dalam kelas itu tidak sama. Ya, memang diferensiasi itu seperti itu. Dan yang tidak sama ini adalah sebuah tujuan yang akan disampaikan ataupun akan dilakukan sebagai tahapan-tahapan dalam kegiatan pembelajaran. Jadi contoh siswa itu tidak hanya akan satu saja tipenya ya. Jadi satu sekolah ataupun bahkan minimal ya satu kelas itu pun sendiri sudah memiliki beberapa karakter. Ada siswa yang lebih suka apa ya? Lebih suka belajar itu dengan cara yang sendiri ataupun ada juga dengan sharing, ada dengan dilatar belakangi apa ada suara musik atau apapun ya, ada kinestetik atau apa istilahnya nanti ini mungkin BK yang lebih memahami itu. Jadi semuanya itu akan terfasilitasi ya. Memang kekurangannya saya terpancing ya kekurangannya saya sampaikan. Ini memerlukan sebuah kolaborasi guru Pak Anwar seperti itu. Jadi sebaiknya ketika melakukan diferensiasi ini kita melibatkan rekan sejawat. Jadi apabila nanti memang konteks-konteks pembelajaran diferensiasi ini kita lakukan, maka rekan sejawat itu sangat diperlukan. Contoh Bapak Ibu untuk apa ini ya namanya memenuhi ya minat belajar siswa. Kadang-kala siswa ingin belajar di kelas, berarti pasti ada pendampingan di situ. Kelompok yang lain itu ingin belajarnya itu di luar kelas. Nah, pasti juga harus memerlukan pendampingan. Yang penting untuk melakukan diferensiasi pembelajaran berdiferensiasi ini adalah yang pertama instruksinya harus jelas. Jadi ketika sebelum melakukan pembelajaran diferensiasi, guru harus memberikan penekanan-penekanan apa yang harus dilakukan seperti itu. Jadi prosedurnya harus jelas. Yang kedua, dari bentuk pendampingannya Pak Anwar, jadi ataupun Bapak Ibu yang lain, yang guru yang lain, jadi pendampingan di sini sangat diperlukan sehingga nanti siswa itu tidak akan keluar dari prosedur yang kita lakukan atau prosedur yang sudah kita sepakati dalam pembelajaran tersebut, sehingga hasilnya walaupun ya diferensiasi itu kan ada yang pertama ada diferensiasi konten, atau yang kedua ada diferensiasi proses, yang ketiga ada diferensiasi produk. Semuanya diharapkan ya tetap akan bisa tercapai seperti itu Pak Anwar. Jadi tidak ada namanya ketimpangan sosial. Karena apa? Hakikatnya siswa itu adalah berbeda atau bahkan diajar Dewantara itu menyebutkan semua siswa itu unik dan guru itu hanya ataupun ilustrasinya itu sebagai seorang petani. Jadi guru tidak bisa merubah dari umpama bibit padi yang ditanam akan muncul menjadi sebuah tanaman jagung. Nah, itu tidak bisa. Tetapi kita hanya bisa merubah atau menuntun dari bibit padi yang kita tanam itu menjadi sebuah padi yang nanti hasilnya itu yang kita panen adalah padi yang berkualitas. Seperti itu menurut saya Pak Anwar. Terima kasih. Siap Bapak. Terima kasih untuk jawabannya, sangat menginspiratif. Baik, untuk Bapak Ibu yang lain, kami buka dua pertanyaan dari Bapak Ibu guru audiens. Monggo kami persilahkan untuk bertanya langsung kepada para pemateri kita. Silahkan Ibu. Pak Bangkit dan juga Pak Anwar, ini sepertinya tidak ada pertanyaan. Baik, ini sepertinya waktunya sudah diberikan, tinggalnya suara bel. Ya, Ibu, Bapak. Bapak. Bagi teman-teman yang lain,
mungkin terutama dari bidang kesiswaan ataupun dari BK, ya mungkin kita bisa sharing di forum ini ya. Sebenarnya tidak hanya pertanyaan, mungkin bisa juga sebuah masukan atau sebuah pendapat yang mungkin nanti akan menambahkan dari pemaparan kami, saya maupun Bu Enggar, supaya nanti hasil aksi nyata ini memang benar-benar bisa diterima ya, ataupun mungkin nanti bisa berkolaborasi untuk kebaikan di SMP Negeri 20 Surabaya. Atau dari teman-teman mahasiswa PPL, Pak Anwar, mungkin ada titipan atau mau menyampaikan sendiri ya. Kita sharing, Iya. terutama dari teman-teman PPL di sini eh, menempuh PPG Prajab tentunya ada ilmu-ilmu yang baru ya. Ya, kita bisa sharingkan di forum ini. Jadi nanti hasilnya bukan saling menggurui, namun di sini adalah saling saling berbagi atau sharing ya, seperti itu. Baik, kepada teman-teman PPL, teman-teman mahasiswa PPL, adakah pertanyaan untuk para pemateri? Mumpung ini materinya sangat menarik tentang budaya disiplin positif di lingkungan sekolah. Monggo, jika ada pertanyaan, bisa nanti jawabannya untuk bekal kita menjadi guru profesional di masa depan. Baik, apakah ada pertanyaan dari rekan-rekan mahasiswa PPL? Atau kami kembali persilahkan kepada Bapak Ibu Guru, Bapak Ibu Waka untuk memberikan pertanyaan, memberikan diskusi, sharing bersama mengenai topik webinar kita pada pagi hari ini. Bagaimana Bapak Ibu? Mohon izin, apakah ada yang akan memberikan pertanyaan? Pak Fendi, Pak Effendi, selamat pagi Pak Effendi. Pak Effendi ini guru GPK ya, nah, tentunya sangat paham mengenai pendidikan inklusi sebagai dasar ya pembelajaran kita. Kalau diferensiasi tentunya juga berkaitan dengan pendidikan inklusi ya, ataupun inklusif ya. Jadi semua pelayanan tentunya itu akan ditujukan pada kebutuhan ya, kebutuhan siswa masing-masing. Atau tadi ada Pak Deta. Gitu. Terima kasih sudah hadir Pak Effendi, Pak Deta. Monggo Pak Anwar, mungkin Pak Effendi. Ini tamu. Dulu Selamat keluarga datang besar SMP Bapak Negeri 20. Effendi. Iya, selamat datang di forum komunitas belajar SMP Ya, Negeri 20 dari SDN Surabaya. Simo Mulyo berapa ini? 8. Dari 8. SDN Simo Mulyo 8. Wih, Ya. sungguh luar biasa. Mungkin Terima kasih diberikan Bapak. kesempatan Pak Anwar. Baik, kepada Bapak Effendi, monggo Bapak, apakah sudah tersambung ini?
Mohon izin tes monitor Pak Effendi. Mohon izin, selamat pagi Pak Effendi. Apakah suara saya tersambung dengan Bapak? Monggo Pak Effendi. Untuk Bapak Effendi, bagaimana? Apakah suara saya ini tersambung? Jika sudah, kami persilahkan Bapak monggo untuk memberikan sedikit paparan mengenai topik webinar kita pada pagi hari ini tentang budaya positif. Apakah sudah tersambung, Bapak? Jika sudah, kami silahkan. Mic-nya. Baik, Bapak Bangkit, ini sepertinya dengan Bapak F Atau tadi belum terkoneksi dengan baik. ya, nggak Iya. apa-apa Pak Anwar. Mungkin dari mahasiswa, teman-teman mahasiswa sudah siap bisa bergabung. Ya, Bapak, kami persilahkan kepada para rekan mahasiswa PPL, PPG, UNESA untuk memberikan pertanyaan. Barangkali ada pertanyaan kepada para pemateri tentang topik kita pada pagi hari ini tentang budaya disiplin positif di lingkungan sekolah. Nah, kami persilahkan satu aja pertanyaan untuk mengisi acara webinar kita pada pagi hari ini. Kira-kira dengan siapa yang akan memberikan pertanyaan? Boleh langsung on mic. Apakah sudah tersambung ini dengan Oh, siap. Dengan Mbak Wulan Sari. Oke, Bapak Bangkit, Ibu Enggar, ini ada satu pertanyaan dari rekan saya dari mahasiswa PPL PPG UNESA dengan Mbak Wulan Sari. Kepada Mbak Wulan Sari, untuk pertanyaannya kami persilahkan. Inge, Mas Anwar, terima kasih. Mohon izin bertanya untuk kepada Pak Bangkit dan juga Bu Enggar. Mungkin nanti bisa dijawab oleh keduanya, oleh Pak Bangkit dan juga Bu Enggar. Pertanyaan saya adalah terkait apa tantangan dan hambatan yang mungkin dihadapi ketika menciptakan budaya disiplin yang positif di sekolah. Itu Bapak Ibu, terima kasih. Siap, siap. Terima kasih Mbak Wulan Sari untuk pertanyaannya. Monggo, kami persilahkan kepada kedua pemateri kita untuk memaparkan jawaban dari pertanyaan Mbak Wulan Sari. Silahkan. Bu Enggar, Bu Enggar di mana? Nah, ini boleh nih Bu Enggar yang membantu menjawab, memberikan paparan, karena tadi sudah Bapak Bangki yang memberikan paparan dari pertanyaan pertama. Boleh untuk pertanyaan kedua dijawab oleh Ibu Enggar. Mohon izin monitor Ibu Enggar, apakah sudah tersambung?
Mohon izin. Baik, sepertinya Ibu Enggar masih belum tersambung, Bapak. Oh, Kami nggih. persilahkan untuk Bapak Bangkit bisa menjawab pertanyaan dari rekan kami dari Mbak Wulandari. Disilahkan, Bapak. Ya, terima kasih Pak Anwar. Ini sebuah pertanyaan yang menarik lagi ya. Kalau mahasiswa yang berikan pertanyaan itu pasti yang berat-berat ini. Sama seperti ujian skripsi saya. Ya, yang jadi pertanyaan Bu Lansari yaitu mengenai tantangan dan hambatan budaya positif ya. Tentunya ini akan kami mulai dari sesuai dengan tadi ya tahapan-tahapan ketika kita mau mewujudkan sebuah keyakinan kelas ataupun kita perlebar menjadi sebuah keyakinan sekolah yang tentunya ini adalah penerapan budaya positif yang ada di sekolah ya. Yang pertama yaitu kita perlu menyiapkan ataupun pemahaman mengenai paradigma baru tadi ya. Terutama kita memang kurikulum merdeka apakah memang sudah bisa kita terima yaitu kita kan pasti akan melakukan sebuah penalaran ya sebelum kita melakukan sebuah tindakan. Maka kurikulum merdeka yang kita pahami itu seperti apa dulu ya. Ini pasti ini akan menjadi hambatan. Kenapa? Karena setiap pemahaman orang pasti berbeda-beda. Tentunya di sini pemahaman ini bisa kita kolaborasikan. Maka fungsi-fungsi komunitas belajar seperti ini ataupun fungsi-fungsi eh, instansi-instansi pendidikan yang kita bisa berkolaborasi itu sangat penting. Yang pertama tadi paradigma ya, penerimaan paradigma. Jadi untuk menumbuhkan budaya positif ini tentunya kita harus menyadari dulu bahwa kurikulum merdeka itu apa ruhnya ya gitu. Jadi tadi sudah saya singgung bahwa kurikulum merdeka itu kan sudah ada kata merdeka. Jadi di sini merdeka belajar itu seperti apa? Apakah hanya sekadar jadi kita itu bisa lebih leluasa saja atau gimana? Tentunya yang sebenarnya adalah eh, merdeka belajar itu bagaimana caranya kita itu menempatkan diri pada posisi seorang pembelajar. Jadi kita bukan lagi belajar karena disuruh, karena tadi apa kita restitusi tadi ya Mama sebelumnya kan ada sanksi ya, apakah kita belajar karena menghindari sanksi ataupun kita belajar karena ingin mendapatkan apresiasi atau hadiah. Nah, itu kita perlu eh, merumuskan kembali seperti itu yang menjadi hambatannya ya. Yang pertama dari segi pemahaman paradigma tadi. Yang kedua, tentunya dari segi praktisnya, yaitu bagaimana caranya beberapa motif tadi yang sudah kita paparkan itu bisa terlaksana. Contoh, yang pertama, keyakinan kelas. Bagaimana caranya nanti kita merubah dari yang awalnya kita itu namanya tata tertib ataupun apapun ya, itu yang biasanya kita itu sudah jadi seperti ini. Dari sekolah sudah jadi ya, nanti tata tertib ini kita lakukan. Kalau yang melanggar nanti ada sanksinya. Nanti kalau yang sudah melakukan nanti ada apresiasinya, ada hadiahnya. Nah, biasanya seperti itu. Maka kita harus merubahnya menjadi sebuah keyakinan yang tentunya itu berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang kita pahami, yaitu profil pelajar Pancasila. Terus selanjutnya juga nanti dari kalimat-kalimat mungkin kita sepakati tadi ada kalimat-kalimat yang negatif, yaitu perlu kita rubah menjadi kalimat-kalimat yang positif. Dan tentunya peran apa yang kita lakukan itu juga perlu dipahami dan nanti seperti paradigma tadi ini adalah bersifat berkesinambungan, jadi tidak akan putus. Maka keyakinan kelas ini perlu juga ditelaah lagi, perlu diperbaiki lagi, perlu disempurnakan lagi di kemudian hari supaya semuanya itu masih bisa untuk menjadi wadah ataupun sarana bagi pemenuhan kebutuhan belajar siswa seperti itu. Banyak lagi contoh restitusi tadi yang kedua ya, yaitu bagaimana cara kita bersikap ketika kita ada siswa kita yang berbuat salah ya. Tentunya kita pasti menggunakan restitusi tadi. Bagaimana cara menerapkannya itu yang tentunya kalau kita belum mencoba ya pasti nanti itu akan menjadi kendala ataupun hambatan.
Nah, tetapi harapannya apa? Dengan mencoba itu nanti semuanya akan terbiasa sehingga kan ada tahapannya. Jadi sebuah budaya itu terbentuk dari yang pertama sebuah perilaku dulu ya, perilaku. Jika perilaku itu kalau sudah terbentuk ini perilaku yang positif, nanti itu akan menjadi sebuah kebiasaan. Sebuah kebiasaan nanti apabila kita sudah sharekan, kita sharingkan dengan orang lain, dan disepakati itu menjadi adat istiadat atau apapun, dan sehingga yang lebih tinggi kalau itu sudah lintas generasi ya, tradisi-tradisi tadi akan terus dilakukan menjadi sebuah budaya, tentunya itu menjadi budaya positif yang ada di sekolah. Bahkan tadi ada fungsi kontrol juga sebenarnya. Jadi kendalanya ini apakah kita masih eh, melakukan posisi kontrol sebagai penghukum ya. Apakah kita sudah berkembang, sudah di atasnya, bahkan kita apakah sudah menjadi seorang manajer ya, itu juga perlu kita tanamkan. Jadi hambatannya ini lebih bersifat pada hal yang bersifat konsepsi yang pertama, yang kedua adalah praktisnya. Tentunya kita sebagai seorang pembelajar seperti yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara, yaitu kita harus menjadi sebuah atau maaf seorang yang pembelajar yang sepanjang hayat ya. Jadi kita terus belajar, terus berubah dengan kebaikan-kebaikan yang itu nanti akan bermanfaat bagi siswa. Tentunya tujuan akhirnya adalah siswa, bukan guru ya. Guru mengikuti pendidikan, mengikuti pelatihan, diklat apapun ataupun perubahan-perubahan apapun tujuannya adalah untuk siswa. Seperti itu. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Saya kembalikan ke Pak Anwar. Siap, Bapak Bangkit. Terima kasih untuk jawabannya. Sungguh menginspiratif. Terima kasih, Mbak Wulan. Terima kasih untuk semuanya. Baik, Bapak Ibu. Sepertinya sudah cukup ya sesi kita pada pagi hari ini. Baik, dan pada akhirnya sesi kita telah selesai Bapak Ibu. Terima kasih atas apresiasi setinggi-tingginya. Dan saya mengucapkan terima kasih bagi seluruh Bapak Ibu guru yang telah hadir. Dan terima kasih juga kepada dua pemateri kita, Bapak Bangkit dan Ibu Enggar. Terima kasih telah memberikan ilmu. Dan saya juga mengapresiasi kepada seluruh rekan-rekan PPL, PPG, dan tamu-tamu semuanya. Beri tepuk tangan yang meriah, Bapak Ibu. Terima kasih kami ucapkan kepada semuanya. Saya Anwar Koli selaku moderator pada webinar pagi hari ini. Mohon undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan ucap. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Terima kasih Bapak Ibu yang sudah membantu kami, yaitu baik melalui motivasi maupun dukungan semuanya. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya Baik, juga Bapak ingin Ibu. menutup Pak Anwar, ya. Bapak Terima kasih. Bangkit, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. mohon izin foto bersama mungkin. Oke, siap Pak Anwar. Iya, untuk semua audiens kami undang Bapak Ibu guru. Mohon izin untuk menyalakan kamera. Kita on cam dulu sebentar untuk kebutuhan dokumentasi. Kepada Mbak Ulan Sari, monggo. Bapak Budi Santoso. Ya, kalau Ibu Dewi Ratih ini udah on cam sejak tadi ya. Lalu Bapak Andi dan Ibu Enggar, monggo untuk on cam dulu karena kita akan berfoto bersama. Siap. Ini yang foto siapa Pak Bagir? Monggo. Apa dari panjenengan? Monggo dibantu Pak Anwar. Dari ada beberapa nggih, dari Pak Anwar bantu. Oh, oke, siap, siap. Dari kami mungkin Pak Pringgo yang bisa membantu. Diberikan apa-apa Pak Anwar. Iya, siap. Bentar Bapak. Saya atur untuk tampilan di saya ini supaya kecil-kecil karena ini besar-besar gitu tampilan di saya ini.
Oke, siap. Baik, Bapak Ibu. Hitungan 1, 2, 3. Boleh ambil posisi terbaiknya. Saya hitung 1, 2, 3. Oke, siap. Terima kasih untuk seluruh audiens, Bapak Ibu. Oke. Terima kasih Pak Anwar atas bantuannya. Ya, Bapak. Kami persilahkan kepada Bapak Ibu barangkali untuk melanjutkan kegiatannya boleh meninggalkan Zoom meeting. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.